Hamjati. Hadir. Juan Mahmud. Hadir. Muhammad Irfan Hasan. Hadir. Irmawati Variasi. Ada. Novita Sulaiman. Ada. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan belajar tentang respon pada dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan tes fokus dari adik-adik sekalian. Jadi perhatikan, kalau Ibu berkata, misalnya contoh ya, kalau Ibu Ulfa berkata berdiri, maka kalian berdiri. Kalau Ibu Ulfa berkata duduk, kalian juga duduk. Jadi mubadil itu nanti Ibu kalimatnya itu Ibu Ulfa berkata berdiri. Paham? Ya. Oke, sekarang mau tes. Ibu Ulfa berkata berdiri. Ibu Ulfa berkata duduk. Berdiri. Salah. Masih belum fokus di salah. Oke, ulang lagi ya. Berdiri. Ibu Ulfa berkata duduk. Berdiri. Belum fokus. Oke. Jadi yang belum fokus di sini Fadlan dengan Namanya tidur. Oke, lagi. Satu kali lagi. So fokus sama atau sudah siap untuk memulai pelajaran SKI pada hari ini? Ya, siap. Oke. Nah, jadi kita akan membahas tentang respon terhadap dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Nah, ini adalah bagian dari peristiwa dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Jadi ini ada dakwah Nabi Muhammad di Madinah, kemudian ada masyarakat Madinah yang menerima Dan menolak. dan masyarakat Madinah yang menolak. Yang menolak itu apa? Yahudi. Nah, kemudian dalam dakwah Nabi Muhammad di Madinah ini terjadi beberapa peristiwa besar. Yang pertama ada yang kedua yang ketiga yang terakhir Nah, ada yang sudah tahu peristiwa Badar itu apa? Ya. Angkat tangan, siapa yang tahu? Oke, silakan berdiri. Peristiwa Badar adalah perang yang terjadi di Badar. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, masih semangat ya? Ya. Oke, jadi yang pertama kita mulai dari kedatangan Nabi Muhammad di Madinah. Jadi Nabi Muhammad ini hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian dia hijrah ini sebagian masyarakat Madinah menyambut baik dan juga ada beberapa yang menolak, yaitu dari kaum Yahudi. Kemudian masyarakat yang menerima itu dari kaum mana? Kaum Aus dan Khazraj. Nah, kedua suku ini sejak awal telah menyatakan kesetiaannya kepada Nabi. Oke, lanjut. Ini peristiwa Badar. Jadi, ada yang tahu peristiwa Badar itu apa tadi? Siapa yang bisa mengulangi lagi apa itu peristiwa Badar? Juan, boleh? Berdiri. Peristiwa Badar. Peristiwa Badar adalah perang yang terjadi di lembah Badar Pada tanggal 17 Maret tahun 624 Masehi. Nah, kenapa terjadi peristiwa Badar? Ada yang tahu? Ya. Karena Abu Sufyan mengira bahwa kaum muslimin yang ada di depan akan menghalangi perjalanan mereka. Bagus sekali, tepuk tangan dulu. Jadi benar sekali ya. Jadi awal mula kenapa sih terjadi peristiwa Badar atau perang Badar ini? Jadi pada mulanya itu kafilah Abu Sufyan yang kembali dari Syria atau Syam mengirim utusan kepada penduduk Makkah untuk meminta bantuan kepada beberapa dari kalangan mereka agar mereka itu bisa melindungi mereka yang baru kembali dari Syria. Nah, kemudian utusannya
didengar oleh Abu Jahal. Kemudian Abu Jahal emosi. Nah, jadi karena Abu Jahal emosi, dia mengirim pasukannya berjumlah sekitar 900 sampai 1000 pasukan. Sedangkan pasukan Muslim hanya berapa? 313. Dan itu terbagi menjadi dua, dari kaum Ansar dan Muhajirin. Nah, kemudian awal mulanya itu terjadi peperangan dari 3 anggota, dari anggota Quraisy dan anggota dari umat Muslim. Kemudian siapa yang kalah dari peperangan itu? Dari Quraisy. Nah, selanjutnya barulah terjadi peperangan antara Nabi Muhammad dan umat Islam dengan Abu Jahal dan pasukannya. Dan kemudian dengan izin Allah, siapa yang memenangkan perang itu? Nabi Muhammad. Jadi pada saat itu umat Islam yang memenangkan perang itu, Abu Jahal dan 70 pasukannya itu mati terbunuh. Oke, lanjut. Bisa dilihat di teks yang tadi sudah dibagikan. Yang kedua adalah tragedi Uhud. Ada yang tahu tragedi Uhud itu apa? Ya, perang yang terjadi di Bukit Uhud. Nah, betul sekali. Tepuk tangan dulu. Nah, jadi tragedi Uhud ini sama lagi, tapi pada tragedi Uhud ini terjadi pada bulan Ramadan tahun 3 Hijriah atau 625 Masehi. Jadi masyarakat atau kaum kafir Quraisy ini merencanakan peperangan besar-besaran pasca kekalahan mereka di perang Badar. Dorang kan kalah toh di perang Badar. Nah, kemudian mereka merencanakan peperangan secara besar-besaran. Kemudian peperangan itu atau rencana kaum kafir Quraisy ini didengar oleh Nabi Muhammad. Nah, kemudian Nabi Muhammad juga mengirim mempersiapkan pasukannya dan memerintahkan kepada mereka untuk naik ke bukit Uhud dan memerintahkan mengirim pesan kepada mereka agar tidak turun dari bukit itu dalam keadaan apapun. Akan tetapi awalnya dalam peperangan Uhud itu beberapa umat Islam itu berhasil mengalahkan atau memanah kaum kafir Quraisy. Tetapi kemudian mereka mengira peperangan itu telah selesai dan mereka tergoda oleh harta benda yang dimiliki oleh kafir Quraisy. Dan akhirnya mereka yang tadi di bukit Uhud turun. Nah, kemudian peristiwa itu didengar oleh Khalid bin Walid, yaitu pimpinan dari kaum kafir Quraisy. Didengar. Jadi pemimpin kafir Quraisy ini mendengar bahwa umat Islam yang ada tadinya di bukit Uhud itu turun. Nah, dari situlah mereka mulai memanah kembali, menyerang kembali umat Islam, sehingga peperangan itu dimenangkan oleh kaum kafir Quraisy. Oke. Lanjut. Di selanjutnya ada perjanjian Hudaybiyah. Nah, pada tahun 6 Hijriah atau 628 Masehi, Nabi mengajak para sahabat untuk beribadah atau melaksanakan haji ke Mekah, karena setelah 6 tahun meninggalkan Mekah, umat Islam belum mendapatkan kesempatan melaksanakan ibadah haji. Kemudian pada tahun itu ibadah haji itu sudah disyariatkan berdasarkan Quran surat Al-Imran ayat 97. Nah, kemudian Nabi ini berencana memimpin langsung sekitar 1000 umat Islam untuk melaksanakan ibadah haji pada bulan Dzulqa'dah. Akan tetapi masyarakat Quraisy di Mekah menghadang mereka. Jadi mereka tidak mengizinkan Nabi Muhammad dan umat Islam ini untuk melaksanakan haji pada saat itu. Nah, kemudian pada saat itulah terjadi lagi beberapa peristiwa, sehingga dari kaum kafir Quraisy ini merencanakan suatu perjanjian yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah dengan Nabi Muhammad. Oke, lanjut. Yang keempat apa?
Fatu Mekah. Penaklukan kota Mekah atau Fatu Mekah. Nah, kan Nabi Muhammad kan sudah berencana dengan para sahabat untuk melaksanakan haji di Mekah. Tapi kaum kafir Quraisy tidak mengizinkan kan? Karena mereka takut, khawatir akan kedatangan Nabi Muhammad dan umat Islam di Mekah. Tetapi pada saat itu kemudian terjadi lagi peperangan. Pada saat itu Nabi mengirim 1.000 pasukan. Jadi bukan 1.000, 10.000. Nah, kemudian pada Fatu Mekah ini akhirnya dikuasai oleh Nabi karena pada saat itu Mekah itu atau kaum kafir Quraisy itu telah terkepung dengan pasukan Nabi Muhammad yang 10.000. Nah, jadi kemudian yang terakhir, yang kelima apa? Haji Wada. Nah, setelah Nabi Muhammad itu menguasai apa tadi di Fatu Mekah? Menguasai Mekah. Kemudian barulah Nabi Muhammad bisa beribadah haji di Mekah. Kemudian pada saat itu Nabi sudah mulai melakukan ritual-ritual atau melaksanakan haji seperti Nabi pergi ke Mina dan keesokan subuhnya ia berangkat lagi ke Gunung Arafah dan lain sebagainya. Selanjutnya yang terakhir Nabi itu berkhutbah. Nah, kemudian setelah asar Nabi 2 bulan setelah menunaikan haji apa tadi? Haji wada. Kemudian Nabi Muhammad demam atau menderita sakit. Jadi tetapi pada saat itu Nabi masih bisa memimpin atau menjadi imam sholat pada saat itu. Tetapi pada 3 hari setelahnya itu Nabi memerintahkan siapa? Ada yang tahu? Abu Bakar untuk menggantikan beliau untuk menjadi imam. Dan setelah itu semakin hari tenaganya Muhammad ini semakin lemah dan dia wafat tepat pada hari Senin 12 Rabiul Awal atau 8 Juni 632 Masehi di rumah istrinya Aisyah. Oke, sudah paham? Oke. Jadi sekarang ibu bagi 2 kelompok untuk menjawab soal yang ada di teks. Jadi ini kelompok 1, ini kelompok 2. Sudah siap? Ya. Oke. Presentasikan jawaban kalian di depan teman-teman kalian. Siapa yang mau mempresentasikan duluan? Oke, silakan. Salam baru presentasikan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa respon orang Yahudi terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW? Jawabannya adalah ada yang menerima dan ada yang menolak, yaitu yang menolak adalah kaum Yahudi. Kemudian jelaskan perbedaan sebab terjadinya perang Badar dan Uhud. Perang Badar terjadi karena kafilah Abu Sufyan yang dari Syria menganggap bahwa kafilah umat Islam yang di depan akan menyerang mereka. Kalau yang Uhud karena kaum kafir Quraisy ini tidak terima kalah waktu perang Badar, sehingga mereka merencanakan perang besar-besar. Oke. Lanjut. 3. Jelaskan sebab kekalahan umat Islam di perang Uhud. Kekalahan umat Islam di perang Uhud karena mereka tergoda dengan harta benda dari kaum kafir Quraisy. Demikian dari kelompok 1. Walillahi izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Jadi baik sekali ya presentasi dari kelompok 1. Selanjutnya presentasi dari kelompok 2. Sudah siap? Oke. Lanjut di nomor 4. Jelaskan
perjanjian Hudaybiyah. Kenapa terjadi? Oh tidak, dari nomor 1 saja, terus lompat ke nomor 4. Apa respon Yahudi terhadap dakwah Nabi Muhammad di Madinah? Ada yang menerima dan ada yang menolak. Yang menolak itu adalah kaum Yahudi. Kalau yang menerima? Kalau yang menerima itu adalah kaum Aus dan kaum Haras. Oke, tepuk tangan dulu. Lanjut nomor 4. Sebab terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Kenapa ada perjanjian Hudaybiyah? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memimpin langsung rombongan sekitar 1.000 umat Islam pada bulan Dzulqa'dah yang dalam tradisi Arab dilarang berperang. Namun kaum kafir Quraisy berusaha menghadang untuk menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan umat Islam. Kafir Quraisy menolak keinginan umat Islam dan memerintah umat Islam untuk kembali ke Madinah. Kemudian kaum kafir Quraisy mengutus beberapa dari kelompoknya untuk melakukan perjanjian yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian itu dilakukan dengan Nabi Muhammad. Terus yang terakhir, bagaimana strategi Nabi Muhammad di dalam Fatu Makkah? Strategi Nabi Muhammad SAW menyiapkan pasukan terbesar sepanjang sejarah Islam. Nabi Muhammad berangkat ke tempat bersama 10.000 pasukan untuk menyerang Makkah. Pada awalnya Nabi Muhammad SAW merahasiakan persiapan pasukannya, tapi berita tersebut tersebar sampai ke Makkah. Berita tersebut disebarkan oleh Hatib bin Abi Baltaah yang mengirim surat kepada keluarganya melalui seorang budak Bani Muthalib. Oke. Demikian presentasi kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, jadi sudah tahu kan semuanya dari kelompok 1 sudah memaparkan dengan sangat bagus sekali presentasinya. Kemudian dari kelompok 2 juga sudah mempresentasikan dengan bagus dan baik presentasinya. Nah, selanjutnya kita refleksi. Nah, sudahkah kita memahami respon terhadap dakwah Nabi Muhammad di Madinah? Ya. Oke, sekarang Ibu mau kasih kayak kuis. Angkat tangan yang bisa menjawab, nanti Ibu kasih hadiah. Oke, bisa? Ya. Oke. Soal pertama. Kenapa peristiwa Badar disebut juga dengan apa? Peristiwa Badar disebut dengan perang Badar atau perang pertama. Kenapa disebut dengan perang Badar? Karena terjadi di lembah Badar. Oke, tepuk tangan dulu. Yang kedua, masyarakat atau mayoritas yang menerima kedatangan Nabi Muhammad di Madinah, ada yang bisa menyebutkan? Ya. Ada dari kelompok 2? Ada? Soalnya tadi Mayoritas yang menerima kedatangan atau kehadiran Nabi Muhammad di Madinah. kaum Aus dan kaum Quraisy. Oke, tepuk tangan. Kelompok 2 yang menolak kaum apa? Oke, tepuk tangan. Lagi. Pada peristiwa perang Badar, siapa yang mengutus 900 sampai 1000 pasukan? Angkat tangan, baru jawab. Siska boleh? Bisa? Bisa? Siapa yang mengutus
Ulang. Jadi yang mengutus pasukan sekitar 900 sampai 1000 adalah berdiri. Siapa? Oke, tepuk tangan dulu. Kalau itu dalam peristiwa Perang Badar, pasukan umat Muslim berjumlah berapa pasukan? Berapa? 3, tepuk tangan. Oke, baik. Jawaban dari adik-adik mau dari kelompok 1 dan kelompok 2 sudah sangat baik. Jadi kita sudah memahami sejarah tentang respon terhadap dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Oke. Jadi pembelajaran